Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 11 TPB 40 dengan dosen pengampu APT Kiki Yuli Handayani, M-Farm SCI, dan asisten tutorial Muhammad Mirza Aprilianda dan Rafif Aditya. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar pengantar komputer software 2, yaitu pemrograman C++ menggunakan konsep percabangan, perulangan, dan array. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Afifah Khairunisa dengan NIM 122260011 dari Prodi Farmasi. Rekan saya, Christina Agita Febrina dengan NIM 122260012 dari Prodi Farmasi, dan Rizka Amalia dengan NIM 122180012 dari Prodi Farmasi. Pada video kali ini, kami akan membuat program penentu idealitas tubuh pada suatu kelompok yang terdiri dari 5 orang. Pemrograman C++ menggunakan konsep percabangan, perulangan, dan array. Silahkan disimak videonya. Pada praktek kali ini dibuat pada website online gdb.com. Pertama-tama, jangan lupa untuk memilih bahasa C++ sebagai bahasa pemrograman. Lalu kemudian dapat memberi header komentar sebagai judul penanda program yang akan dibuat, yaitu program penentuan idealitas tubuh pada suatu kelompok, tugas besar PKS 2, TPB 40, kelompok 11. Kemudian seperti biasa, kita akan membuat standar pemrograman di layar konsol ini sebagai wadah gitu teman-teman untuk pembuka supaya program ini dapat berjalan sesuai dengan bahasa C++. Selanjutnya in main. Kemudian pada kamus kita akan mendeklarasikan sebuah konstanta jumlah orang dengan nilai 5. Jadi dipakai itu untuk satu kelompok yang terdiri dari 5 orang. Kemudian konstanta ini digunakan sebagai ukuran array untuk menyimpan data berat badan, tinggi badan, dan juga BMI dari setiap orang. Selanjutnya kita mendeklarasikan 3 array bertipe float, yaitu berat badan, tinggi badan, dan BMI. Ketiga array bertipe float memiliki ukuran yang sama dengan jumlah orang, yaitu 5. Nah, untuk alasan kenapa kita memilih float teman-teman, karena di float itu kita bisa memasukkan nilai bilangan real maupun bilangan desimal. Jadi untuk tipe datanya bisa bilangan bulat maupun bilangan desimal. Nah, selanjutnya ini kita bisa membuat seperti pembuka nih teman-teman. Pembuka dari pemrograman itu sendiri supaya orang-orang itu yang akan memakainya itu nggak bingung ini sebenarnya pemrograman apa sih, untuk apa gitu. Jadi di sini saya buat cout selamat datang di program penentuan idealitas tubuh pada suatu kelompok. Nah, untuk cout ini jangan lupa memberi tanda petik 2. Lalu untuk spasi atau untuk enter ke bagian selanjutnya kita dapat menggunakan endl titik koma. Selanjutnya cout-nya ini selanjutnya berupa keterangan tambahan. Program ini merupakan program untuk menentukan idealitas tubuh berdasarkan tinggi badan dan berat badan. Untuk sekelompok orang yang terdiri dari 5 orang.
bagian input data, kita akan menggunakan perulangan for untuk minta input data berat badan dan tinggi badan dari setiap orang. Nah, karena jumlahnya itu tadi 5 orang ya teman-teman, di sini kita int i sama dengan 0, i kurang dari jumlah orang, i plus plus. Kemudian program akan meminta untuk memasukkan berat badan kilogram dan tinggi badan m orang ke. Nah, ini tanda-tanda kalau kita itu memakai perulangan ya teman-teman. Perulangan 1 sampai 5. Selanjutnya meminta input pengguna untuk dimasukkan ke dalam array berat badan dan tinggi badan yang sudah dideklarasikan pada bagian kamus. Nah, untuk selanjutnya teman-teman menghitung BMI dan keterangannya, kita akan memakai perulangan for. Perulangan for lagi untuk menghitung BMI dan memberikan keterangan apakah berat badannya itu ideal atau tidak. Yang selain itu kan BMI itu dipengaruhi oleh tinggi badan ya teman-teman. Jadi di sini kita tuh harus mendeklarasikan lagi untuk rumus. Mendeklarasikan lagi rumus BMI itu kami dapat dari beberapa website ataupun jurnal bahwa BMI itu rumusnya berat badan dalam kilogram per tinggi badan dikali tinggi badan dalam meter. Jadi kita bisa memasukkan BMI kurung siku I sama dengan berat badan kurung siku I per tinggi badan kurung siku I dikali tinggi badan kurung siku I. Nah, kemudian hasilnya itu akan disimpan ke dalam array BMI. Selanjutnya teman-teman, untuk keterangan dari program ini itu kan seperti orang ini tuh apakah berat badannya kurang ideal atau berlebihan gitu. Itu digunakan konsep percabangan if else ya teman-teman. Jadi di sini bisa si out nama kurung siku I memiliki BMI yang sudah dicari berdasarkan berat badan dalam kilogram dan tinggi badan dalam meter. Nah, di sini kita menggunakan if else. If BMI kurung siku I itu lebih dari 18,5 ya teman-teman, itu akan menampilkan
Hasil berat badannya kurang ideal. Jangan lupa untuk ENDL titik koma sebagai enter. Lalu if, kemudian else if BMI kurung siku I Nah, di sini kita menggunakan relasi dan ini artinya harus memenuhi lebih dari sama dengan 18,5 dan kurang dari 25. Jadi rentannya antara 18,5 hingga 25 itu akan muncul berat badannya ideal. Sementara jika tidak memenuhi untuk kurang dari 18,5 atau tidak dalam rentan 18,5 hingga 25, itu program akan langsung dieksekusi ke berat badannya berlebihan. Nah, seperti ini teman-teman, kita bisa langsung menutupnya dengan return titik koma dan kita bisa langsung run. Tara. Jadi di sini sudah sesuai ya teman-teman. Misal saya masukin Afifah, berat badannya 50 kg, tinggi badannya 1,6, lalu Christina berat badannya 54 dan tinggi badannya 1,7. Kemudian Rizka berat badannya 45 dan tinggi badannya 1,6. Lalu orang keempat itu Jamin, berat badannya 60 dan tinggi badannya 1,8 meter. Dan yang terakhir misalnya Hechan, itu berat badannya 63 kg dengan tinggi badan 1,8 meter. Nah, di sini akan langsung muncul ya teman-teman bahwa Afifah memiliki BMI sekitar segitu dan berat badannya ideal. Christina memiliki BMI sekian, berat badannya ideal. Rizka memiliki. Jadi seperti itu teman-teman. Sekian penjelasan dari kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.